Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lingkungan tempat tinggalku, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anakku, mari kita mempelajari tempo lagu. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang atau tempo lambat. Tangga nada, urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Ini notasi balok, ini notasi angka. Mari kita membaca not angka yang rendah, sedang, dan tinggi. Kita mulai. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu rendah, sedang. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu sedang, tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, itu notasi angka. Anak-anak bisa mencoba untuk membaca notasi angka. Mari anak-anak mendengarkan cerita berikut. Kasuari dan Dara Mahkota. Di sebuah hutan, hiduplah seekor burung kasuari yang bertubuh besar dan bersayap lebar. Kasuari mampu terbang tinggi dengan sayapnya yang lebar. Namun, kasuari memiliki sifat serakah. Aku petik saja semua buah ini. Ia tidak hanya memetik buah-buahan yang sudah masak di pohon dan menyembunyikannya di bawah sayap. Hah? Tidak ada buah yang bisa kita makan. Tetapi juga mengambil buah-buahan yang jatuh di tanah. Buah-buahan yang di bawah akan aku ambil juga semuanya. Keterlaluan Kasuari, dia benar-benar serakah. Kita tidak bisa membiarkan dia seenaknya mengambil buah-buahan itu. Iya, benar. Melihat sikap kasuari yang semakin serakah, burung-burung pun marah dan mencari cara agar kasuari sadar dari sifat buruknya. Aku punya ide. Kita tantang kasuari lomba terbang tinggi. Jika dia kalah, dia tidak boleh berbuat seenaknya lagi. Siapa yang bisa mengalahkannya? Badan kasuari besar dan sayapnya pun lebar. Tenanglah Pipit, aku yang akan melawannya. Aku yakin bisa mengalahkannya. Berbekal keberanian, Dara Mahkota mengajukan diri untuk melawan kasuari dalam perlombaan itu. Hai kasuari, aku menantangmu lomba terbang tinggi. Jika kau kalah, berhentilah mencurangi kami. Hahaha, kau menantangku. Bisa apa kau? Tubuhmu pendek, sayapmu kecil. Kau takkan bisa mengalahkanku. Sudah, lupakan saja daripada kau hanya mendapat malu. Mendengar ejekan kasuari, Dara Mahkota bergeming. Mereka akhirnya bertanding. Keduanya melesat dengan kencang. Sesekali kasuari menoleh ke belakang, takut jika Dara Mahkota sudah menyusulnya. Ia pun terjatuh ke tanah dan sayapnya patah sebelah.
Melihat Kasuari yang tidak berdaya, burung-burung pun membantu Kasuari. Maafkan semua sikapku, teman-teman. Aku sudah mencurangi kalian. Sejak saat itu, Kasuari mulai mengubah sikapnya. Sayangnya, Kasuari tidak bisa terbang lagi dan hanya mencari makan di tanah. Pelajaran yang kita dapatkan dari cerita ini adalah kita tidak boleh meremehkan kekurangan orang lain dan harus menghargai kelebihan orang lain. Nilai-nilai yang kita peroleh dari cerita ini adalah nilai toleransi dan demokrasi. Selain itu, juga terdapat nilai kerja keras yang diperlihatkan oleh tokoh Dara Makota. Dengan bekerja keras, kita dapat mewujudkan cita-cita atau impian kita. Tugas anak-anak setelah mendengarkan cerita tadi, siapakah saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Anak-anak menyebutkan tokoh-tokoh. Di mana latar cerita tersebut? Latar tempatnya di mana? 3. Bagaimana sifat-sifat tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Ini tugas anak-anak pada kali ini setelah mendengarkan cerita tadi. Cerita fiksi. Contohnya, 1. Cerita jenaka adalah cerita rakyat yang lucu yang dapat menimbulkan tawa. Contohnya cerita Pak Pandir, cerita Sang Kodok, itu cerita-cerita jenaka. Mite adalah cerita mitos yang dipercaya masyarakat atau cerita sejarah. Ini contohnya sejarah Wali Songo, ya, sejarah yang banyak, misalkan di Jawa Timur ada cerita Sogol, nah, ada cerita Banyu Urip, nah, itu termasuk mite atau mitos. Berikutnya 3. Fabel adalah cerita binatang yang diperlakukan seperti manusia. Jadi dongeng si kancil, sang buaya, ya, itu adalah fabel, cerita-cerita mengenai binatang. 4. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap pernah terjadi. Legenda, misalkan Taukuban Perahu, nah, legenda Gunung Bromo, itu juga legenda. Kemudian 5. Sage adalah kisah lama yang menceritakan kepahlawanan yang dianggap sejarah. Jadi ini sage, kisah lama menceritakan kepahlawanan yang dianggap sejarah, ya. Contohnya cerita yang sekarang marak, misalkan cerita di TV-TV itu, ya, Kiang Santang, nah, kan ada itu, yaitu menurut sejarah kepahlawanan Islam, ya. Itu banyak sekali. Kemudian ada sejarah Bung Karno, sejarah Muhammad Hatta, itu juga sage. Kemudian 6. Cerpen adalah cerita pendek yang berupa naratif. Nih, biasanya cerita-cerita pendek di majalah atau koran-koran biasanya ada cerpen. Nanaku, gaya dorong. Ini gaya dorong 1 orang, 2 orang. Untuk membedakan gaya dorong yang dilakukan 1 orang atau 2 orang, ini dorongan terasa berat kalau 1 orang. Meja semakin lama dipindah. Kalau dorongan 2 orang, dorongan terasa ringan. Meja semakin cepat berpindah. Suatu benda bisa bergerak karena adanya gaya dorong. Semakin banyak energi yang dikeluarkan, semakin ringan untuk memindahkan benda. Nah, anakku, pada pertemuan kali ini saya akhiri sampai sini. Selamat belajar, tetap semangat, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.